nanti apakah kejadian yang lebih besar itu masih jauh apa dekat-dekat? Sudah tidak akan lama lagi. Karena uap. Jadi sudah tidak lama lagi ya ini akan terjadi gempa yang lebih besar lagi. Sudah tidak akan lama lagi. Ini kalau boleh tahu itu nanti daerah timur atau daerah barat atau daerah mana ini yang paling terdampak besar gempanya ini? Di daerah A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa limatillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak kekurangan suatu apapun dan dimudahkan segala urusannya. Dan untuk sahabat-sahabat yang ada di luar negeri, di luar pulau, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, semoga selalu senantiasa penuh rahmat dan hidayah dan mendapatkan rezeki yang halal, barokah, melimpah, serta bertambah-tambah. Dan yang sakit semoga semua sakitnya diangkat dan menemukan obatnya dan sehat seperti sedia kala. Ini jumpa lagi dengan kami. Ini kita akan berinteraksi dengan gaib yang mengetahui tentang kejadian tadi ya. Ini gempa di Gunung Kidul ini ya. Itu banyak korban rumah-rumah itu, materi ya. Banyak yang roboh itu. Apakah dari sisi gaibnya itu ada apa dan apakah nanti juga akan berkelanjutan, ada bencana lagi atau bagaimana? Nanti kita akan hadirkan sosok gaib yang mengetahui tentang semua itu dan nanti kita akan tanya-tanya. Jadi apapun yang nanti kita tayangkan, apapun yang nanti saya masukkan ke dalam mediator, ambil sisi positifnya dan selebihnya jadikan tontonan saja. Yang penting apapun yang kita lihat bisa menambah keimanan kita kepada Allah dan semakin memperbaiki diri kita dan mendekatkan diri pada Allah. Ya, kita mulai langsung saja agar tidak kelamaan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jin yang nur jangan rohana bersihkan atau punya mediator ini dari bisikan jin, setan, silman, energi negatif. Tidak ada yang bisa hadir atau bisa masuk selain saya hadirkan, saya masukkan ke dalam tubuh mediator ini. Bismillah. Dengan jin yang nur jangan rohana gaib yang mengetahui tentang gempa di Gunung Kidul tadi hadir ke dalam tubuh mediator. Yang tidak mengetahui tidak hadir, masuk, kuasai seluruh tubuhnya mediator, kuasai seluruh tubuhnya, seluruh pita suaranya, seluruh anggota tubuhnya, seluruh bahasanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kun fayakun, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, dari golongan apa ini? Saya dari bangsa jin. Dari bangsa jin. Panjenengan dari mana ini? Saya
dari Kayangan. Oh, dari Kayangan. Iya. Ini saya protek dulu ya. Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nurjana gaib yang ada dalam tubuh mediator ini bila berbohong otomatis terlempar terpental keluar dari jasadnya mediator ini. Bismillah. Stempel lafaz Allah masuk dalam dirinya. Alhamdulillah. Ini mohon maaf, panjenengan dari Kayangan mana ini? Saya dari lapisan 4. Dari lapisan 4. Ini gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah. Dengan doa panjenengan di atas masih memerintah atau menjalankan sesuai yang ada di alam bumi ini. Oh, di bangsa panjenengan itu juga puasa seperti di bangsa kami? Iya. Berarti ibadahnya sama seperti manusia berarti Mbak ya? Sama. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, itu apakah panjenengan itu mengetahui tentang kejadian gempa di Gunung Kidul atau di Jogja ini? Sebenarnya bencana yang terjadi di tempat itu, di tempat lainnya pun sudah terjadi karena memang sudah waktunya terjadi. Oh, sudah waktunya terjadi. Iya. Apa ini terjadi bencana gempa di mana-mana itu, apakah ada kaitannya dengan manusianya sendiri atau bagaimana? Sesuai dengan alam. Jika penghuni tidak taat dan patuh akan perintahnya, alam akan mengimbangi dengan perilaku penghuninya. Jika manusianya bertindak di luar jangkauan atau melanggar perintah agamanya, alam tetap akan mengikuti sehingga turunlah perintah atau azab. Itu yang terjadi dimanapun di muka bumi ini. Jika penghuninya membuat hal-hal yang dilarang oleh agamanya masing-masing, jadi alam mempengaruhi. Jadi ini berarti dimanapun tempat itu, kalau misalkan manusianya itu tidak taat kepada Allah, maka Allah akan menurunkan azab. Iya. Berarti kan dari kemarin itu kan banyak sekali gempa, bahkan banjir, apa itu, karena semua itu ulah dari manusianya sendiri itu ya Mbak ya? Iya. Kalau untuk kedepannya ini, apakah gempa atau banjir atau bencana itu akan ada lagi atau gimana? Selagi penghuninya tidak
mau mendekatkan diri atau hanya sebatas ingat di dalam pikirannya saja, dan selepas itu akan berbuat onar atau membuat perilaku atau tindak tanduk akhlak yang tidak benar, tetap akan berkelanjutan. Semuanya tergantung dari penghuninya. Semuanya itu agar Allah itu tidak menurunkan azab, itu cara menghindarinya itu bagaimana? Cepat-cepat merubah sifat tindak tanduk, perilaku berbudi luhur yang pernah ditanamkan oleh para leluhur-leluhurnya terdahulu. Saling menyayangi, saling asih, saling menghargai, tidak membuat kebenaran sendiri. Mungkin dengan cara itu dan mendekatkan diri, terutamanya selalu ingat, dengan begitu bencana mungkin akan berkurang. Tapi untuk ini maksudnya untuk setelah gempa tadi ini ya, apakah akan ada gempa susulan atau apa gitu? Akan terus berkelanjutan, bahkan yang lebih besar pun akan terjadi. Kalau boleh tahu itu yang nanti yang akan parah itu tempat mana atau daerah mana? Di Pulau Jawa. Kalau selain di Pulau Jawa itu nanti dampaknya akan kemana-mana. Gitu. Jadi setelah kejadian tadi ini nanti akan ada yang lebih besar lagi ya? Akan ada yang lebih besar, bahkan air akan meluap. Maksudnya air akan meluap bagaimana ya? Karena terjadinya goncangan bumi, sehingga air akan meluap ke daratan. Apakah akan banyak korban nantinya ini? Terjadi korban yang lebih parah lagi. Semua bangunan akan hancur. Di mana-mana akan rata, mayat bergelimpangan. Kalau menurut penglihatan panjenengan, itu yang membuat Allah murka itu perbuatan yang seperti apa ya? Berbuat dosa, terutamanya menduakan sang penguasa, yaitu Allah, dan dosa riba, zina di mana-mana sudah merata di seluruh alam ini. Maksudnya menduakan Allah itu yang bagaimana itu? Merasa dirinya yang paling unggul di dalam otak pemikirannya manusia, sehingga merasa dirinya yang
paling berkuasa, tidak mengingat di belakangnya bahwa Allah yang paling berkuasa. Tapi kalau saya melihat sendiri khususnya di Nusantara ini kan orang-orang itu kan juga sudah agamanya sudah sangat sangat kental dan sholatnya juga tertib kok. Itu kan masih banyak bencana menduakan Allah itu bagaimana maksudnya ini? Karena di balik itu masih tertutupi oleh hawa nafsunya masing-masing. Jadi perbuatannya bukan karena Allah, ada keinginan yang tersusupi. Apakah di tempat-tempat yang terkena bencana itu banyak orang-orang yang masih menyembah selain Allah atau gimana? Masih banyak, bahkan di mana-mana sudah merata. Seperti apa Mbah kalau boleh tahu? Masih menggunakan dari bangsa kami, terutama bangsa fasik. Loh, maksudnya menggunakan bagaimana? Jadi keinginannya bukan karena Allah, akan tetapi masih membuat permintaan dengan bangsa saya. Itu biasanya banyak yang minta apa itu sebenarnya? Kenikmatan dunia. Seperti apa Mbak kalau boleh tahu itu kenikmatan dunia ini? Kemewahan. Uang adalah segala-galanya. Begitu. Berarti di tempat-tempat yang digoncang oleh gempa, disapu oleh air, banjir atau apa itu, memang di tempat-tempat itu orang itu masih banyak yang mendoakan Allah gitu ya. Iya, bahkan menomorsatukan benda tersebut. Walau kelihatannya secara lahiriah dia juga menjalankan seperti perintahnya Allah seperti sholat, tapi dia juga masih meminta-minta ke selain Allah gitu. Iya. Kalau untuk apa itu tadi riba, apakah di Nusantara ini banyak yang melakukan riba? Banyak sekali. Bahkan di mana-mana riba sudah merata di dunia ini. Apakah orang-orang itu tidak tahu atau disengaja itu melakukan hal ini? Sudah tersusupi oleh bangsa dari bangsa kami yang terutama bangsa fasik, sehingga lupa akan hukum yang sebenarnya dan bahkan tidak takut dosa dari perbuatannya itu. Karena dia tidak takut, apa karena tidak tahu tentang efeknya ambil riba atau gimana, atau takut kelaparan atau gimana ya? Dua-duanya sudah terjadi di dalam pikiran manusianya. Satu, terbentur oleh kebutuhan, sehingga sebenarnya masalah riba banyak yang tahu dosanya bagaimana, akan tetapi dengan keterpaksaannya sehingga dia tidak takut. Tapi kan sebenarnya kan kalau kita mau menyadari ya
yang membuat kita jadi tidak itu kan gengsi itu kan, gengsi atau merasa wah kalau nggak bisa kan gitu. Ya, karena riba sudah merasuk ke dalam jasadnya manusia semuanya, sehingga dianggap sudah terbiasa kalau nggak hutang kurang bergengsi untuk manusia saat ini. Jadi karena riba seperti mendoakan Allah, itu akhirnya Allah menurunkan bala bencana itu ya. Iya. Kalau untuk seperti dosanya riba apa itu kan banyak yang sudah disampaikan, bahwa kan sekarang kan zamannya zaman modern itu kan orang-orang juga banyak melihat itu kan di seperti di YouTube atau di apa di kajian itu kan banyak itu, masa orang-orang itu hatinya nggak tersentuh atau gimana? Sedikit yang tersentuh. Akan tetapi kembali keadaan kebutuhan. Ya karena gengsi itu tadi. Ingin mendapatkan uang yang mudah, akan tetapi lupa dengan efek yang terjadi. Karena manusia itu belum tahu yang sebenarnya dosa yang diperbuat itu. Apakah orang-orang yang menjalankan riba, menjalankan itu, apakah dia tidak tahu kalau balasan Allah itu lebih pedih daripada balasan dari manusia? Sudah tidak ngefek untuk bangsa sekarang. Diperingatkan bagaimanapun akan tetap dilakukan, yang penting keinginannya tercapai karena sudah tertutupi oleh nafsunya. Begitu. Ini kembali lagi tentang gempa itu, nanti apakah kejadian yang lebih besar itu masih jauh apa dekat-dekat? Sudah tidak akan lama lagi. Karena uap yang diperbuat oleh penghuni bumi ini sudah melampaui batas. Uap dari hawa nafsunya itu sudah membuat kegelapan di alam bumi ini. Begitu. Jadi sudah tidak lama lagi ya ini akan terjadi gempa yang lebih besar lagi. Sudah tidak akan lama lagi. Ini kalau boleh tahu itu nanti daerah timur atau daerah barat atau daerah mana ini yang paling terdampak besar gempanya ini? Di daerah barat akan terdampak besar. Efeknya sampai kemana-mana. Oh, sampai kemana-mana. Iya. Apakah selain gempa ada lagi bencana lainnya? Banyak. Semua alam akan bergejolak. Begitu. Ya, terima kasih banyak atas apa yang disampaikan. Semoga ini bisa diambil hikmah dan manfaatnya untuk sahabat-sahabat saya. Apabila panjenengan ingin undur diri atau ingin kembali ke tempat panjenengan, nanti akan saya bantu keluar dari jasadnya mediator ini. Terima kasih sudah dihadirkan di sini. Ya, sama-sama. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Sang Yang Nurjana Rohana, gaib yang ada dalam tubuh mediator kembali ke tempat asalnya, semua bekas, semua efek, semua akan ikut kembali ke tempat asalnya.
Alhamdulillah, tadi saya menghadirkan gaib yang mengetahui tentang gempa itu ternyata yang hadir dari Kayangan, dan dia menceritakan banyak hal karena terjadinya gempa atau terjadinya bencana itu akibat ulah dari manusianya sendiri, terutama menduakan Allah, dan keduanya tadi apa itu, riba itu ya. Semoga di dalam video ini bisa diambil hikmah, dan untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada selalu waspada, selalu jaga diri, minta perlindungan sama Allah, mendekatkan diri sama Allah agar dijauhkan dari bencana apapun. Dari kami cukup sekian. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semuanya, mohon dimaafkan, karena kami juga manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Dari kami saya akhiri, wabillahi walhidayah, waridhu wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.